Pada suatu hari dia bertanya kepada para kawan-kawan beliau, "Wahai sahabat-sahabatku, wahai kawan-kawan sekalian, apakah Anda mengetahui dari mana aku datang?" Mereka menjawab, "Tidak tahu wahai Khalifah." "Saya datang," kata Sayyidina Utsman, "dari pintu surga." Pintu surga. Para sahabat pun menjadi konfus, bingung. Apa pintu surga ini ada? Tapi mereka pun tak berani cakap banyak-banyak, sebab ini khalifah, sahabat dan sekaligus menantu Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman ini orang yang paling disayangi oleh baginda Rasul setelah Abu Bakar. Sebab bini Sayyidina Utsman kedua-duanya anak Rasulullah SAW. Setelah meninggal Ruqayyah dikawinkan dengan putri beliau bernama Ummu Kulsum. Habis putrinya. Daripada sayangnya Nabi kepada Sayyidina Utsman, "Wahai Utsman, seandainya saya punya anak perempuan 10, mati satu persatu bertukar, niscaya sentiasa engkau yang akan menjadi suami anakku." Inilah Sayyidina Utsman, orang yang sangat dimalui oleh orang ramai. Malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman, dan beliau tidak pernah tengok aurat beliau. Ini Sayyidina Utsman. Pasal itu malaikat merasa malu terhadap Sayyidina Utsman, apalagi Rasulullah SAW sangat menghormati kepada beliau. Jadi kata Sayyidina Utsman, "Saya datang dari pintu surga." Para sahabat, ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Khalifah, dari mana engkau datang?" "Pasal kami ini juga berada di pintu surga." Saya baru datang di tempat yang sangat dimuliakan Allah, di bawah saluran emas. Jadi saya galakkan kepada para Allah yang calon haji dan umrah ini, sempatkanlah berdoa di pintu surga ini. Sebab dalam masa 24 jam, seandainya kita diizinkan oleh Allah, kita akan merasakan tiupan angin surga bertiup daripada di bawah saluran emas ini. Namanya angin sabar. Tapi sangat sayang tidak dibenarkan di kerajaan Arab Saudi. Lebih lagi masa salat mesti beritahu dulu. Kalau kita boleh tunggu di sana, kita akan mendapatkan angin surga. Yang ketiga, 30 tentang keistimewaan Baitullah. Saya harapkan kepada para tamu Allah, bila sampai di Makkah Al-Mukarramah, sempatkanlah fisik kita yang penuh dosa ini, fisik kita yang penuh kekurangan di hadapan Allah ini, kita dekatkan di Multazam, merupakan sebuah tempat yang sangat dimuliakan dan dibesarkan oleh Allah. Sampai baginda Rasulullah SAW menjelaskan, Multazam merupakan tempat yang paling mulia, di mana Allah Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa-doa mereka yang berdoa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-multazam mawdi'un yustajabu bihi du'a." Multazam merupakan satu kawasan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan mengabulkan dan memperkenankan doa-doa hamba-Nya. Ma da'a bi 'abdun illa ajabahullah. Tidak berdoa salah seorang hamba Allah di tempat yang penuh rahmah dan berkah ini, kecuali Allah Ta'ala akan mengabulkan. Maka saya galakkan kepada anda sekalian, bila setibanya di Mekah, hendaklah kita sentuhkan badan kita ke rumah suci Allah ini. Apa yang kita doakan? Saya minta doa. Yang pertama, ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana Engkau haramkan rumah suci-Mu daripada api neraka, maka haramkanlah fisikirku yang penuh dosa ini daripada api neraka. Yang kedua, sebagaimana Engkau muliakan rumah suci-Mu, maka muliakanlah aku di dunia dan di akhirat. Ini doa kita semasa kita berada di Multazam. Maka keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para hamba-Nya yang menjadi tetamu Allah ialah
doa kita diperkenankan. Yang kedua, dosa kita dikabulkan, dosa kita diampunkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa in istaghfarahu ghafara lahu, wa in istaghfaruhu ghafara lahu. Jika hamba-hambaku yang menjadi tetamuku memohon ampun di samping rumahku, aku berjanji akan memberikan keampunan. Kita buka sejarah. Menurut riwayat, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan seluruh malaikat. Setelah mereka berhimpun, Allah Ta'ala berfirman, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di muka bumi nanti khalifah, pemimpin yang akan mengatur struktur alam semesta ini. Para malaikat bertanya kepada Allah, aminna amin gairina, apakah dari golongan kami ya Allah engkau ciptakan dia atau daripada kumpulan lain? Allah Ta'ala menjawab, daripada kumpulan manusia. Apa yang engkau kasih ya Allah kepada mereka? Dua perkara kata Allah. Yang pertama, akal. Mereka mendengar akal senang, sebab akal merupakan cahaya yang diberikan Allah kepada setiap manusia untuk menunjuk ke jalan kebenaran. Tapi yang kedua ini yang mereka tahu. Yang kedua kata Allah, saya berikan dia adalah nafsu. Nafsu senantiasa mengajak manusia ke lembah kesesatan. Mereka pun tulis, ataj'alu biha man yufsidu biha, apakah engkau ya Allah menjadikan orang yang akan buat kerusakan di muka bumi? Padahal tidak pantas perkataan yang kurang sopan ini diucapkan, dikatakan di hadapan Allah yang Maha mengetahui segalanya. Memang apa yang dicakapkan malaikat itu, manusia bikin kerusakan di muka bumi ini. Kita melihat keadaan Palestina bagaimana sekarang, bahkan negara-negara Islam bagaimana sekarang. Tapi kita harus sadar, yang sujud 5 waktu di bumi Allah siapa? Manusia. Siapa yang setiap waktu tawaf di samping rumah suci Allah? Apakah manusia? Semuanya adalah manusia. Dengan lantang Allah Ta'ala membalas pertanyaan mereka. Apa kata Allah? Memang apa yang awal cakap betul, manusia buat kerusakan. Mereka merasa sombong. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah sentiasa mengucapkan tasbih kepada Engkau, membesarkan Engkau, mensucikan Engkau. Mereka merasa sombong, ingin dijadikan sebagai pengatur alam semesta. Maka kita ambil poin di sini. Sifat membanggakan diri seperti para malaikat ini merupakan sifat tercela yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lantang apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la taf'alun. Saya lebih mengetahui ma la ta'lamun, daripada apa yang engkau belum ketahui. Di sini kita melihat apa yang dikatakan Allah Ta'ala benar. Hanya manusia-manusia yang penuh kebersihan jiwanya di hadapan Allah, itulah yang menangis kita malam memohon doa kepada Allah.